wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini kami akan melakukan penjabaran tentang kegiatan PJBL kami selama sesi UAS. Jadi, kami akan membahas tentang perilaku FOMO. FOMO adalah sebuah fenomena yang sering terjadi di kalangan mahasiswa. FOMO membuat seseorang merasa takut tertinggal dari hal-hal yang dilakukan orang lain, terutama lewat media sosial. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan tren FOMO, serta dampak-dampaknya dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa. Fenomena FOMO juga perlu dilihat dari sudut pandang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada sila kedua dan sila ketiga. Dari situ kita diajarkan untuk saling menghargai, menjaga keseimbangan hidup, dan tidak terjebak dalam pola pikir individualistis. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B dan 28C menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan dan pengembangan diri, yang seharusnya tidak terhambat oleh tekanan sosial akibat FOMO. Pada hari Senin, tanggal 14 April, kami melakukan pertemuan pertama dengan progres, yaitu membuat tema dan judul atau fiksasi tema dan judul untuk makalah kami. Lalu, pada hari Senin, tanggal 21 April, yaitu pertemuan kedua kami, di sana kami membahas tentang rancangan metode atau rancangan sistem aksi sosialisasi yang akan kami lakukan. Pada tanggal 5 Mei, kita melakukan diskusi dengan asisten dosen tentang apa saja yang harus direvisi dari poster dan rancangan aksi, serta progres apa yang bisa dilanjutkan. Pada tanggal 7 Mei, kelompok kami membuat desain layout untuk poster dan juga membuat Google Form yang siap untuk dibagikan. Selanjutnya, pada tanggal 8 Mei, poster dan Google Form dibagikan kepada responden. Pada tanggal 14 Mei, kita melaksanakan aksi secara offline di gedung CCR IPB University. Terdapat 4 orang random responden yang menghadiri aksi sosialisasi kami, dan 2 orang dari kelompok kami menjadi pembahas. Selanjutnya, pada tanggal 17 kita melaksanakan pertemuan untuk mendiskusikan pengeditan video dan juga penyelesaian makalah. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video aksi yang telah kami lakukan kepada mahasiswa PPKU IPB University. Kami di sini ingin melakukan sosialisasi tentang FOMO untuk tugas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tapi kalian tahu nggak sih FOMO itu apa? Tahu. Tahu dong. Apa tuh? Kalau boleh tahu. FOMO tuh kayak apa sih? Kalau kita ya mahasiswa tuh kayak ngikutin tren-tren yang terbaru gitu loh. Kayak pengen ngikutin apa yang sedang hangat, apa yang sedang dibicarakan. Bener banget. Kalau dari Debbie sendiri? Dari aku sendiri kan sesuai dari FOMO, singkatannya itu kan fear of M-nya miss out. Jadi kayak ngerasa takut kalau misalkan kita nggak kayak orang lain. Misalkan orang lain pakai sepatunya Onitsuka, pengen beli juga kayak gitu. Bener banget. Mungkin ya. Teman-teman tahu nggak sih kalau FOMO tuh banyak banget dampak negatifnya? Pasti dong, pasti ya. Kalau dari aspek sosial tuh ada tekanan untuk tampil sempurna di media sosial, terus juga banyak juga tekanan kayak rasa cemas, stres, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau perilaku FOMO itu juga nggak sesuai sama perilaku Pancasila dan juga perilaku kewarganegaraan. Dari sudut pandang Pancasila, perbuatan seperti ini juga bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena tidak menghormati hak asasi manusia dan martabat orang lain. Selain sila kedua, FOMO juga nggak sesuai nih sama sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena menciptakan kesetimpangan dan kerugian sosial akibat penyalahgunaan teknologi. Kalau dari sudut pandang kewarganegaraan, FOMO itu dapat mengganggu hak warga negara yang dijamin seperti hak atas kesejahteraan pribadi yang ada di pasal 28 ayat 1 dan perlindungan atas kehormatan dan martabat yang ada di pasal 28B ayat 1. Sebagai kesimpulan dari hasil pengumpulan data, kami menemukan bahwa terdapat responden yang pro maupun kontra terhadap fenomena FOMO. Namun secara umum, sebagian besar mengetahui bahwa FOMO memang berpengaruh dalam kehidupan mahasiswa. Melalui aksi sosialisasi menggunakan poster, kami berhasil meningkatkan kesadaran mereka mengenai FOMO. Hal ini dibuktikan dengan 86% responden menyatakan bahwa poster kami memberikan dampak positif terhadap pemahaman mereka tentang isu ini. Sebagai warga negara yang baik, kita harus dituntut untuk bersikap bijak dan etis dalam menghadapi fenomena sosial digital seperti FOMO. Penguatan literasi digital dan nilai-nilai kebangsaan menjadi penting agar kita mampu menjaga etika, hak sesama, dan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.